Hai nakama, Joy Boy the Library of Nika is here. Ancient Weapon. Sini adalah salah satu bagian terpenting informasi di chapter 1121 itu One Piece sekarang. Jika kita ngebahas lebih lanjut tentang senjata pemusnah massal ya, tentu sejak awal kita tahu ada di Alabasta kan. Dan itu memang sangatlah menarik karena dijelaskan di chapter 1121 ini bahwa keberlangsungan dunia sekarang itu tergantung kepada siapa yang memiliki atau di pihak yang mendapatkan senjata kuno pemusnah massal tersebut. Artinya memang ada beberapa kelompok yang menginginkannya nih, dan mungkin mereka beranggapan jika mendapatkan senjata kuno, salah satunya mereka akan berpikir menguasai segala-galanya karena itu adalah mahakarya terbesar sejarah dunia lalu di era abad kekosongan. Padahal ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi kan, sepertinya untuk mendapatkannya nama Crocodile berada di jajaran top 3 nih, supaya orang yang sejak awal mengincar salah satu dari 3 Ancient Weapon itu sendiri. Dia begitu bersemangat karena mimpinya di Crossquill juga membangun utopia negaranya sendiri yang punya militer tangguh lebih kuat dari pemerintahan dunia sekarang. Well, apakah itu semuanya bakalan terwujud dengan informasi yang makin bertebaran ini melalui pesan dari Dr. Vegapunk, dan juga di mana nih letak dari keberadaan senjata pemusnah massal tersebut? Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini teman-teman, tentu saja Ancient Weapon itu adalah salah satu hal yang mengerikan dan sulit untuk didapati kan. Tetapi sejak awal bajak laut seperti Baroque World, di dalamnya ada Nico Robin dan juga Crocodile yang sama-sama menyukai sejarah dan peradaban itu, mereka tahu bahwa Ancient Weapon itu sangatlah berguna dan demi mencapai target yang diinginkan. Kala itu Robin mungkin hanya membantu ya, entah dipaksa atau apa, tetapi dia juga sangat excited membongkar peradaban dan juga informasi lebih lanjut tentang batu aksara Poneglyph sendiri kan. Makanya mereka bekerja sama saat berada di Alabasta dan berada pada lindungan Crocodile baginya akan sangat menguntungkan karena pihak pemerintahan dunia dan angkatan laut tak akan mudah mengambilnya dari Sir Crocodile. Nah seperti yang kita tahu, meski Crocodile sekarang telah membentuk grup kelompok baru, tapi sejak awal niatan dari Crocoboy itu adalah menciptakan utopianya sendiri kan, itu tak berubah sama sekali. Dengan beranggapan bahwa mendapatkan salah satu Ancient Weapon harus dilakukan, dia berkeinginan mendapatkan Pluton pada saat itu. Sekarang dunia sudah tahu di mana orang ini bisa menggunakan Ancient Weapon sebagai kekuatan tempur mematikan jika sudah memilikinya kan. Senjata itu mampu menghancurkan dengan skala masif lagi lebih besar berkali-kali lipat daripada Buster Girl. Seperti yang sebelumnya dikatakan ya, Vegapunk itu serasa nyambung lagi nih informasinya. Kenapa kelompok kapal Raja Bajak Laut Roger yang notabene mengetahui, paham tentang abad kekosongan dan tahu soal Ancient Weapon, mereka hanya diam saja. Nah sepertinya mereka tahu resiko yang terjadi ya jika sampai menyebar teman-teman, karena itu pasti akan menimbulkan efek polarisasi yang sangatlah besar pula. Orang-orang di zaman ini jika mengetahui akan berbondong-bondong untuk mencari keberadaan 3 senjata pemusnah massal tersebut kan. Itulah kenapa mereka memilih diam tanpa membongkar lebih lanjut dari 3 nama luar biasa itu, Poseidon, Pluton, dan juga Uranus. Tapi sebenarnya Rayleigh sendiri sempat menawarkan golden ticket loh bagi kelompok Mugiwara. Apakah kalian ingin mendengarkan zaman itu dan mengetahui tentang abad kekosongan? Robin dan Usopp excited nih mendengarkan kala itu, tetapi Luffy melarangnya untuk diberikan lebih dulu. Mereka ingin mengetahuinya sendiri karena jika dia tahu lebih awal, perjalanan tak lagi menyenangkan. Masuk akal sih kata Luffy itu. Tapi memang informasi itu menarik teman-teman. Sejarah asli bagaimana keberadaan dari 3 senjata kuno itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri kan. Robin sendiri juga akhirnya sepandangan dengan Luffy jika mereka harus mencarinya secara langsung dan melihat secara langsung. Mungkin akan mengubah pandangan mereka dan apa yang harus dilakukan jika sudah mengetahui sejarah kebenaran tersebut. Namun Rayleigh baru beberapa chapter kemarin sambil mabuk itu dia berkata, kita ini sudah terlalu tua Vegapunk untuk ngebahas masalah ini. Kenapa orang tua sepertimu terlalu banyak berbicara? Nah loh, Rayleigh dan para kru sisa Roger memang sengaja diam sebenarnya kan. Sekarang dunia baru sudah mendengarkan nih tentang senjata pemusnah massal tersebut. Mereka sekarang jadi penasaran pula dan mungkinkah berambisi mencarinya.
mungkin aja soal. Tetapi ada juga yang berpandangan apakah Ancient Weapon Pluton yang ada di Wano Kuni dan Poseidon yang ada di Pulau Manusia Ikan itu akan mendapati hal berbahaya setelah pengumuman penting ini? Ya, itu bisa aja terjadi sih, tetapi ada syaratnya. Nah, perkataan Vegapunk juga belum menjelaskan di mana tempat lokasi tersebut kan. Syarat itu mereka harus tahu tempatnya dulu. Hanya kita sebagai para penikmat One Piece yang tahu di mana lokasinya. Sekarang anggapannya jika Uranus memang ada di Marijoa sendiri karena sebenarnya salah satu energi dari Mother Flame telah dicuri dan digunakan, bukannya tidak mungkin salah satu dari sebuah kelompok besar akan memburu dua lainnya karena beranggapan pihak pemerintahan dunia belum mendapatkan semuanya. Well, ini akan salah seru dan cukup masuk akal ya kejadian selanjutnya. Kami pikir Vegapunk tinggal menunggu waktu aja yang tepat untuk mengatakannya kan. Robin sendiri yang telah membaca beberapa negatif dari Pulau Manusia Ikan itu, Pulau Langit dan juga beberapa lainnya, dia belum tahu betul benar-benar kejadian abad kekosongan itu seperti apa. Namun Vegapunk karena membaca catatan yang seharusnya akan dimiliki Robin di Elbaf itu nanti, warisan dari Profesor Clover alias Clamah di Clover itu, Robin juga akan mengetahui kebenaran lebih rinci lagi. Sebenarnya nakama di antara 4 Yonko dunia baru sekarang, Luffy itu yang paling diuntungkan loh. Kelompok kapal tersebut yang paling dekat berpeluang mendapatkannya. Meskipun saat ini di adegan sebelumnya di Wano Kuni, Luffy secara terang-terangan mengatakan tak butuh Pluton sementara ini ya. Tapi tetap saja nakama, di suatu masa di masa depan nanti tidak ada yang tahu kan. Karena Poseidon adalah reinkarnasi dari putri Shirahoshi. Mereka sudah berteman saat di Pulau Manusia Ikan. Mereka bisa berkata melalui Voice of All Things. Dan lewat Shirahoshi pula lah mereka akan mampu mengendalikan para monster besar Seaking itu. Ini bakalan menarik jika Luffy bisa bekerja sama lebih jauh lagi dengan Shirahoshi, karena di Pulau Manusia Ikan juga seringkali sebagai tempat diskriminasi kan. Sementara itu untuk Pluton sudah dijelaskan itu berada di Wano Kuni kuno tersebut nih, tepatnya di pintu masuk perbatasan. Itu adalah air terjun masuk awal Wano Kuni baru. Di sanalah Pluton sebagai kapal purbakala raksasa berdiam diri selama ratusan tahun setelah pergi dari Alabasta dan berhenti di sana. Makanya kala itu krokodil mencari di Alabasta ya. Nah, kita tahu ya bahwa Pluton sendiri memang bisa digunakan kembali setelah Momonosuke mengizinkan untuk membuka perbatasan tersebut. Itulah kenapa di arc ending Wano kemarin Momo belum ingin melakukannya dan Tsunesa akhirnya sementara waktu meninggalkan pulau tersebut. Nah, karena sepertinya memang benar ya sob, ada dua hubungan yang saling terkait antara Tsunesa dan juga robot kuno sendiri kan. Jika robot kuno itu bisa saja sebagai pelindung Pulau Manusia Ikan awalnya ya, dan terhubung dengan Joy Boy. Sekarang dia membantu Luffy nih. Tsunesa sendiri adalah gajah purbakala yang melindungi Wano Kuni sekaligus menjaga Pluton kapal purbakala raksasa itu. Serta dia sebagai Al-Gojo nih untuk menghancurkan dinding perbatasan tersebut jika sang Shogun Momonosuke sudah memerintahkannya. Sekali sabetan dengan belalainya itu bisa muncul loh Pluton dari sana. Cukup beruntung ya, 2 orang dan 2 pulau yang disebutkan berada pada bendera Mugiwara Pirates kan. Mereka ini dekat dengan Momonosuke dan juga Shirahoshi. Sangat jelas ya teman-teman, Luffy berpeluang untuk mendapatkan dan menjadi lawan paling berat pihak pemerintahan dunia di masa depan. Tapi siapa juga yang tahu ya jika ada beberapa karakter atau kelompok yang secara semena-mena sedang mempersiapkan keadaan untuk merebut itu dan mengambil keuntungan. Karena kelompok Kurohige juga acap kali seperti itu kan. Sudah bukan sekali 2 kali mereka mengacau. Di Amazon Lily mencegah Trafalgar Law mengambil keuntungan kekalahan Big Mom, mengambil keuntungan perang Marineford. Seperti itulah cara kerja licik mereka. Lalu apakah akan ada plot twist lagi? Kurohige dan para pasukannya mengambil keuntungan pada pertempuran Battle Agate ini nakama. Ya, itu bisa saja terjadi ya, karena sebelumnya Katarina Devon dan juga Van Augur di awal sempat muncul kan ya. Tetapi ingat, meskipun Kurohige selalu seperti itu, sekarang mereka harusnya punya rival yang juga akan melakukan hal serupa. Siapa itu? Cross Quill teman-teman. Karena di sana ada Buggy yang juga tertarik mengungkapkan itu. Mihawk sebagai kekuatan terbesar mereka untuk menjatuhkan mental lawan-lawannya sebagai penyandang nomor 1 pendekar pedang terkuat dan terhebat. Di samping itu, otak dari segala informasi dan pengetahuan soal Ancient Weapon jelas ada pada Sir Crocodile kan. Dan kelompok Cross Quill bersama Mihawk, kini Crocodile bisa menjadi ancaman paling serius kelompok Kurohige jika berani-berani untuk mengambil keuntungan pada perang Agate dan menuju Wano Kuni. Well, apakah semua itu akan terjadi? Bisa aja teman-teman, tapi kita sendiri masih cukup optimis ya, karena masih ada satu sosok Yonko dunia baru yang tentu akan bergerak lagi. Dia yang di chapter ini telah diperlihatkan memiliki saudara kembarnya di Marijoa sana, Akagami no Sangs. Bahkan sejak di Wano Kuni kala itu ya, sang pemimpin rambut merah sudah mengatakan kepada wakil kapten terbaiknya sepanjang masa itu,
Nah, baik, sepertinya kita sudah harus ikut terlibat pada pertarungan ini. One Piece. Ben Beckman lalu tersenyum dan ceritanya selesai sampai di situ. Well, ini sungguh episode dari chapter yang menarik kan? Sepakat nakama semuanya. So, terima kasih ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.